Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnadewi di Yulia Ratnadewi Channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratnadewi di Yulia Ratnadewi Channel. Nah, di video kali ini sesuai janji aku mau membagikan pengalaman aku mengenai kelas matrikulasi yang aku jalanin di program Magister Ilmu Biomedik di FKUI. Nah, sebelum kita lihat ke videonya, jangan lupa kamu harus dukung channel ini biar channel ini menuju 1000 subscriber dan channel itu menjadi channel yang lebih berkembang lagi. Oke? Dengan cara apa? Kalian cukup ketik like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa kalian harus wajib nyalain notifikasi biar kamu tuh tahu kalau aku tuh buat video baru. Oke? Nah, langsung aja kita mulai videonya. Di video yang pertama ini aku bakal jelasin apa itu kelas matrikulasi. Kelas matrikulasi atau merupakan semester matrikulasi merupakan penyetaraan. Dengan kata lain, ilmu yang kamu dapatkan sebelumnya itu harus disetarakan terlebih dahulu sebelum kamu masuk ke jenjang yang selanjutnya. Seperti aku programnya tuh dulunya D4, terus aku mau ke S2. Nah, sebelum masuk ke S2 aku harus melewati satu tahap. Nah, itu namanya penyetaraan kayak gitu, harus didapatkan setelah dari D4 dan sebelum ke S2 kayak gitu, namanya program penyetaraan atau matrikulasi. Semester matrikulasi ini merupakan semester penentu bagi kita yang masuk nih. Kalau kamu juga mau masuk, itu sebagai penentu untuk kita masuk ke reguler. Dan di matrikulasi ini itu berasal dari yang memiliki background dari D4 maupun yang memiliki background disiplin ilmu berbeda dengan program Magister Ilmu Biomedik kayak gitu. Jadi maksudnya berbeda gimana, kamu bisa langsung cek aja di web pendaftaran. Karena di web pendaftaran itu sudah tertera jelas keterangannya. Dan kamu kalau mau tahu, kamu bisa cek di video aku sebelumnya. Untuk kamu lulus dari program matrikulasi menuju reguler, kamu harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah IPK kamu harus minimal 3, tidak boleh di bawah 3. Tuh. Terus yang kedua berarti nilai kamu per mata kuliah itu minimal harus B. Nah, PMIB atau program Magister Ilmu Biomedik itu hanya memberikan kesempatan mengikuti kelas matrikulasi sebanyak 2 kali. Jadi apabila nilai kamu itu di bawah IPK 3 sebanyak 2 kali atau 2 semester, dengan kata lain kamu akan dinyatakan mengundurkan diri dari universitas seperti itu. Dan tapi yang mengikuti 2 kali untuk kelas matrikulasi itu tuh nggak bisa yang IPK-nya itu jauh dari 3, misalnya 2,95 itu masih bisa, 2,9 itu masih bisa, dengan syarat lainnya, yaitu kamu harus memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 500 atau skor 500. Nah, kesempatan tersebut harus kamu gunakan sebaik mungkin. Oke, karena kesempatan itu kan nggak datang 2 kali kan, Pak. Jangan sampai kamu menyesali kesempatan yang sudah diberikan. Total yang diterima maupun yang mendaftar sama aku kurang paham berapa. Tapi yang aku tahu itu seangkatan aku itu yang ikut kelas matrikulasi itu kami ber-12 kayak gitu. Itu pun dari program D4 maupun S1 yang berbeda-beda kayak gitu. Dan dari universitas yang berbeda-beda juga. Nah, untuk semua informasi yang diberikan, karena berhubung sekarang lagi daring ataupun lagi tidak bisa tatap muka, sehingga informasi yang diberikan itu melalui grup WhatsApp maupun melalui web, yaitu EMAS. Jadi kalian harus sering-sering ngecek di grup tersebut. Nah, kelas matrikulasi itu dimulai minggu pertama itu dengan program induksi atau program pengenalan baik fasilitas ataupun memberitahu bagaimana sistem pengajaran di Universitas Indonesia itu. Nah, itu dijelaskan secara detail. Jadi nanti ketika kita nih udah mulai program studi, jadi kita nggak bingung nanti untuk mengakses emasnya gimana, mengakses ke web akademinya tuh kayak gimana, dan untuk mengakses jurnal-jurnal dan perpustakaan yang ada di UI. Nah, kelas matrikulasi itu dimulai dengan pembukaan program induksi yang akan menerangkan, mengarahkan maupun memberitahu informasi mengenai UI dan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di UI. Sehingga nanti ketika kita tuh udah mulai program akademi itu tuh kita nggak bingung lagi pakai webnya gimana, terus nanti sistem kuliahnya kayak gimana. Makanya ada program induksi kayak gitu. Untuk JAS dan KTM itu belum
diambil karena emang lagi kondisi COVID kayak gini kan, jadi nggak bisa kita ambil dulu. Nah setelah program induksi selesai, terus minggu keduanya mulailah kita pembelajaran. Kita tuh ada 8 SKS. Yang 4 SKS itu adalah BBS atau Basic Biomedical Science. Terus yang kedua adalah SGBM atau Sel Genetika Biologi Molekuler. Itu sebanyak 4 SKS juga. Jadi totalnya tuh kami ada 8 SKS. Kuliahan itu dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan Desember 2020. Jadi September, Oktober, November, Desember 4 bulan, dan ujian dilakukan itu di bulan Januari 2021. Untuk SGBM itu tuh ada beberapa dosen. Nah, aku bakal jelasin perkuliahan yang pertama, yaitu SGBM atau Sel Genetika Biologi Molekuler. Nah, di SGBM ini tuh ada beberapa dosen di setiap mata kuliahnya. Jadi walaupun 4 SKS itu tuh dosennya ada 8 atau 9 kalau nggak salah aku lihat. Yang pertama aku bakal jelasin tentang SGBM. Perkuliahan SGBM itu menggunakan bahasa Indonesia seperti kuliah pada umumnya. Yang membedakan itu di SGBM ada QBD-nya. QBD itu adalah QBD adalah question by discussion. Jadi itu kita tuh diberikan materi atau diberikan pertanyaan oleh dosen, kemudian jadi kita diberikan pertanyaan oleh dosen dan kita harus menjawab pertanyaan tersebut. Nanti kita dibagi dalam baik anggota 3 maupun anggota 4 tergantung dari dosennya masing-masing. Nah disitu tuh seperti presentasi, kita menyampaikan apa yang sudah kita cari atau yang sudah kita temukan, kita sampaikan seperti itu. Nanti apabila ada teman-teman saling bertanya kayak gitu, jadi discussion, jadi kalian harus memahami apa yang kalian sampaikan kayak gitu. Nah di QBD ini tuh melatih mental kita dan melatih kita untuk lebih percaya diri untuk ngomong di depan kayak gitu. Karena di QBD ini semuanya tuh nilainya tuh individu walaupun pekerjaannya itu kelompok. Jadi dinilainya tuh per masing-masing individunya kayak gitu. Diusahakan kalian tuh rajin atau diusahakan kalian tuh lebih aktif dalam menyampaikan pendapat ataupun bertanya ataupun menyampaikan materi kayak gitu. Nah di ujian di QBD itu ujiannya itu ada yang lisan, ada yang tertulis, jadi tergantung masing-masing dosen. Yang kedua adalah perkuliahan BBS. Ini merupakan perkuliahan BBS ini adalah Basic Biomedical Science. Ini menggunakan full bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau semester ganjil matrikulasinya itu digabung dengan kelas internasional, jadi S1 dengan kelas kedokteran internasional. Tapi kalau yang matrikulasi yang semester genap itu dengan bahasa Indonesia karena dicampur dengan kedokteran reguler kayak gitu. Dari BBS itu tuh meliputi praktikum, QBD sama perkuliahan biasa kayak gitu. Tapi semuanya itu via Zoom, via online, dan kita ada webnya tersendiri. Untuk praktikum kalian harus wajib banget, sering-sering banget namanya ngecek web UI atau EMAS. Kenapa? Karena di situ akan ada pre-test dan post-test dan akan ada materi yang akan disampaikan sebelum praktikum. Jadi kalian harus wajib banget membaca modul atau materi. Karena 3-2 hari sebelum kita praktikum, kamu tuh harus ngerjain pre-test dulu. Nah, pre-test itu materinya ada di dalam modul tersebut. Jadi kamu harus rajin-rajin ngecek. Kamu harus rajin-rajin untuk ngecek di platform yang UI sediakan. Praktikumnya juga menggunakan bahasa Inggris. Nah kita praktikumnya itu via online, ada yang dijelaskan dan kita nanti ada yang membuat ada yang praktek dengan aplikasi kayak gitu. Untuk perkuliahan itu melalui Zoom, itu pun full bahasa Inggris. Jadi kita ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat dan memberikan materi itu pun menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kamu jangan berkecil hati. Menurut aku di kelas BBS ini tuh bener-bener memberikan kita tantangan kayak gitu, terus memberikan kita motivasi belajar yang lebih. Karena di BBS ini tuh aku tuh jadi kayak lebih, kalau mendengar bahasa Inggris tuh kayak oh ini tuh gini kayak gitu, jadi lebih melatih kita untuk lebih mau belajar kayak gitu. Dan kalau materinya pun menggunakan bahasa Inggris kan, jadi kita lebih seneng jadi translate, oh ini bahasa Inggrisnya ini, oh ini bahasa Indonesianya ini kayak gitu. Dan
ujiannya itu tuh yang di BBS atau Basic Biometric Science itu ada 4 kali yang teori dan 1 kali praktikum, itu pun menggunakan full bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan, jangan menyerah, semangat. Nah, di kelas reguler ini karena masih pandemi juga, aku melakukannya dengan Zoom meeting gitu karena masih COVID juga kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan kelas matrikulasi, semoga pengalaman aku ini bermanfaat buat kamu dan menjadi pembelajaran buat kamu yang kamu bisa ambil di video ini. Oke, terima kasih aku ucapin kamu udah mendukung channel ini menjadi channel yang berkembang, menjadikan aku menjadi awal perjuangan, karena di reguler pun sama dengan kelas matrikulasi. Jadi kita harus dituntut memiliki IP di atas 3, tidak boleh di bawah 3. Apabila kita memiliki IP di bawah 3 sebanyak 2 kali, kita pun akan langsung di drop out dari kampus gitu. Jadi harus semangat, kita harus semangat sampai wisuda ya. Jadi kita harus semangat sampai wisuda ya. Semoga bisa 3-4 semester, 3 atau 4 semester aja terus kita bisa wisuda, amin. Tesnya diberi kemudahan, amin. Buat teman-teman yang mau mendaftar itu kalian harus semangat ngerjain simak UI-nya, harus kalian persiapkan baik-baik. Terus kalau udah keterima, kalian masuk kelas matrikulasi kayak aku, jangan berkecil hati, kamu harus persiapkan semuanya dengan baik. Kalau kamu berusaha, berdoa, minta restu orang tua, pasti hasilnya baik. Dan semoga video ini tuh bermanfaat buat kamu, kamu bisa menambah pengalaman kamu dan kamu bisa mempersiapkan diri lebih dari yang aku persiapkan kayak gitu. Makanya aku membuat video kayak gini biar kamu tahu, oh aku harus mempersiapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu. Dan ada satu kata-kata lagi. Waktu itu tuh aku waktu aku mau daftar di mana tuh aku tuh bingung mau daftar apa, jurusan apa kayak gitu. Dosen aku tuh bilang kayak gini, dimanapun kalau emang rezekinya, kamu tuh harusnya berusaha, berdoa, Allah tuh udah ngatur. Kita tuh hamba tuh ya berusaha dan berdoa. Kalau emang kamu nyamannya di situ, ya udah itu bakal jadi apa, kamu telatenin kayak itu, kamu telatenin, insya Allah itu bakal jadi tempatnya kamu kayak gitu. Jadi nah, cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih kamu udah nonton video aku, terima kasih kamu udah dukung channel aku menuju 1000 subscriber. Dan jangan lupa kamu wajib banget namanya klik like, komen, dan subscribe. Kalau kamu punya kritik, saran maupun rekomendasi, kamu bisa tulis di bawah kolom komentar atau @yuliaradeochannel@gmail.com. Dan kalau aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Dan see you di video selanjutnya. Bye bye.